Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Islam Zain Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Alallah SMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zain Hasan Genggong, Bapak Dr. Aziz BA CH CHT MAG. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang terhormat kepada Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Magfiratul Hamdiah MID. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah apresiasi pendidikan dan pembelajaran, Bapak dosen Ilzamul Hikam MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum kita mendalami lebih lanjut, kita harus tahu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka di sini pendidikan itu hanyalah bersifat bantuan agar arah dan tujuan hidup anak terarah, tidak melenceng atau tidak salah arah, dan tujuan hidupnya itu ditetapkan anak tersebut. Konsep dasar pendidikan yang harus kita ketahui itu ada pengertian psikologi pendidikan, pokok-pokok bahasa psikologi pendidikan, tujuan dan fungsi psikologi pendidikan, dan yang terakhir ada manfaat mempelajari psikologi pembelajaran. Lalu yang pertama kita harus mengerti apa sih pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan daripada cara memahami pengajaran, pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Jadi, peserta didik itu diajarkan oleh guru dalam memahami proses belajar. Terus, sistem evaluasi atau layanan yang dibutuhkan oleh anak didik tersebut. Dan gunanya untuk guru bisa memahami karakteristik dari anak tersebut sesuai dengan minat, bakat, serta perkembangan dan kondisi anak tersebut. Lalu menurut Stanford JW 2008, bahwasannya psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas, intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Di sini, bagaimana siswa belajar dan berkembang itu dapat diketahui oleh guru tersebut. Sering terfokus pada subkelompok seperti berbakat anak, dan mereka juga tunduk dan mentoleransi anak didik yang semisal ada cacatnya, seperti itu. Jadi guru itu berguna sekali dalam psikologi pendidikan dalam memahami kondisi anak tersebut. Selanjutnya ada pokok-pokok bahasa psikologi pendidikan. Secara mendasar, apa yang dipelajari dalam bidang psikologi pendidikan ini itu seluruh tingkah laku yang berkaitan dengan peserta didik, yang nantinya akan dipraktekkan guru, serta bentuk timbul gejala apa yang dialami peserta didik tersebut. Dan objek pertama dari bahasa psikologi pendidikan ini itu manusia yang terlibat, anak dan guru sebagai subjek utama. Dengan kata lain, di sini tingkah laku guru dalam praktik pendidikan itu akan diapresiasikan kepada anak didiknya, dan secara umum pada praktik pembelajaran secara khusus. Adapun upaya atau hal-hal lain yang terkaitan dalam menjadi bagian dari upaya memahami tingkah laku. Yang pertama itu ada tingkah laku. Yang kedua ada hakikat dan perkembangan. Yang ketiga ada keragaman manusia dan latar belakang sosial. Yang keempat adalah pengolahan kelas. Di sini gunanya guru
memahami tingkah laku peserta didiknya. Yang kedua itu memahami perkembangan yang dilakukan guru kepada anak didik tersebut. Yang ketiga, bagaimana latar belakang sosial yang dialami anak didik tersebut. Lalu yang terakhir itu nanti peserta didik akan dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya, yaitu pengelolaan kelas. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan di sini secara umum ialah untuk mengetahui proses interaksi belajar anak dalam keseharian dan meningkatkan dan mengembangkan serta metode pelajaran dalam situasi tertentu yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Dan selanjutnya, mempelajari psikologi pendidikan ini tidak untuk serta-merta menjadikan pendidik itu menjadi pendidik yang baik atau cerdas atau pintar. Akan tetapi dengan mempelajari psikologi pendidikan ini, manfaatnya adalah memahami karakteristik peserta didik, pemahaman karakteristik proses belajar mengajar, memahami lingkungan peserta didik untuk dimanfaatkan dalam peningkatan proses dan hasil belajar. Jadi memahami karakteristik peserta didik ini, guru mengerti karakter yang dimiliki oleh peserta didiknya, dan pemahaman karakteristik proses belajar mengajarnya itu guru itu mengerti bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara pembelajarnya, proses pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya. Dan terus dengan kita memberikan pelajaran pemahaman, peserta didik akan paham akan lingkungannya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajarannya. Dan psikologi pendidikan juga mengkaji dan menganalisis bagaimana seharusnya proses pembelajaran itu terjadi pada peserta didik, dan guru itu juga mengetahui apa sih permasalahan dari peserta didik tersebut. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak para calon guru itu tahu bagaimana gambaran mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi, peserta didik, dan lembaga pendidikan. Dan di sini menurut Ahmadi adalah tujuan psikologi pendidikan ini sebagai langkah untuk memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya, yang berguna untuk dapat memunculkan sikap senang bergaul, terutama anak-anak remaja, dengan penuh perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakatnya. Dan di sini tujuan psikologi pendidikan bagi seorang pendidik itu untuk mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana tingkah laku itu tercipta, bagaimana tingkah laku itu diubah melalui proses pendidikan. Dan tujuan psikologi pendidikan bagi guru itu, guru dapat melihat gambaran mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi, peserta didik, dan lembaga pendidikan karena psikologinya. Selanjutnya ada manfaat mempelajari psikologi pembelajaran. Menurut Billups, LH, dan Roth M 1987 mengatakan sebagai landasan memiliki peran penting dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan, dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang akan nantinya diperoleh melalui metode ilmiah yang dalam rangkanya itu pencapaian efektivitas proses pendidikan. Psikologi pendidikan juga meletakkan dasar interaksi manusiawi dalam proses pembelajaran yang menjadi dasar bagi upaya optimalisasi peserta didik.
Guru itu tidak melihat peserta didik sebagai objek, tapi sebagai subjek yang memiliki keunikan, potensi, peluang, harapan, masalah kekuatan, kelemahan, kemampuan untuk aktualisasi diri masa depan peserta didik. Sekian, terima kasih.